Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi dan kepada teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab 10. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tanwiratul Fadah dengan NPM 3 digit terakhir 147. Saya Ilse Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 1. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM 240 130 10160. Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Aradega Mustafa dengan NPM akhir 398. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem retur pembelian. Sistem retur pembelian terjadi ketika pengembalian barang yang sudah dibeli karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi, barang mengalami kerusakan, atau barang diterima melewati tanggal pengiriman yang telah dijanjikan oleh pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem retur pembelian. Terdapat 4 fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang kedua yaitu fungsi pembelian. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang ketiga yaitu fungsi pengiriman. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Dan yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat. Yang pertama yaitu transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua yaitu berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga yaitu berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Yang kedua yaitu dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian. Ada memo debit dan laporan pengiriman barang. Yang pertama, memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otoritas bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena transaksi retur pembelian. Yang kedua yaitu laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Lalu yang ketiga, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu utang. Yang pertama yaitu jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua ada kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Yang ketiga yaitu kartu utang. Dalam sistem retur pembelian,
Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur akan dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Berikut merupakan jurnal retur pembelian. Di sini terdapat kolom tanggal, kolom nama pemasok, kolom nomor memo debit, kolom uang dagang debit, kolom persediaan bahan baku kredit, kolom persediaan bahan penolong kredit, kolom persediaan suku cadang kredit, kolom persediaan lain-lain kredit, dan kolom lain-lain kredit yang dibagi menjadi dua, yaitu nomor akun dan jumlah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Nah, dalam sistem retur pembelian ini terdiri dari beberapa jaringan prosedur. Yang pertama yaitu prosedur perintah retur pembelian, yang kedua prosedur pengiriman barang ke pemasok, dan yang terakhir prosedur pencatatan utang. Yang pertama yaitu prosedur perintah retur pembelian. Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman mengembalikan ke pemasok adalah memo debit. Yang kedua yaitu prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Dan yang terakhir yaitu prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian, yaitu memo debit dan laporan pengiriman barang, dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurang utang. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, fungsi pembelian harus dipisahkan dari fungsi akuntansi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, transaksi retur pembelian harus melibatkan lebih dari satu fungsi unit, seperti fungsi pembelian, pengiriman, pencatatan utang, dan akuntansi. Tidak boleh ada satu fungsi yang menangani seluruh proses sendiri, karena kalau satu fungsi yang menangani sendirian, maka akan meningkatkan resiko lepas tanggung jawab apabila ada kesalahan. Selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Jika barang tidak sesuai pesanan, retur pembelian akan terjadi. Fungsi pembelian mengotorisasi retur dengan menandatangani memo debit. Yang kedua, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Setelah memo debit dibuat, barang yang dikembalikan ke pemasok dibuktikan dengan laporan pengiriman barang yang harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Yang ketiga, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Pencatatan mutasi utang dan persediaan harus didasari memo debit yang dilampiri laporan pengiriman barang. Keduanya diotorisasi oleh pejabat berwenang. Yang keempat, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Pencatatan dan penyimpanan memo debit dilakukan oleh fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan jurnal dengan membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber. Adalah prosedur pencatatan utang. Prosedur pencatatan utang terdiri dari dua, yakni account payable procedure dan voucher payable procedure, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai account payable procedure. Account payable procedure adalah langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola utangnya kepada pemasok.
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam account payable procedure adalah yang pertama, faktur dari pemasok yang digunakan untuk mengakui serta mencatat utang perusahaan kepada pemasok. Yang kedua, kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirimkan ke pemasok berisikan keterangan penggunaan pembayaran yang telah dilakukan. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure. Yang pertama, kartu utang. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang serta pengeluaran kas lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari sistem retur pembelian. Yang pertama, dari bagian pembelian terlebih dahulu, yaitu pertama, proses retur pembelian dimulai dari bagian pembelian. Lalu yang kedua, bagian pembelian membuat memo debit. Memo ini merupakan dokumen internal perusahaan yang memberitahukan kepada pemasok bahwa sejumlah nilai akan didebitkan atau dikurangkan dari utang perusahaan kepada pemasok karena adanya barang yang dikembalikan. Yang ketiga, memo debit yang telah dibuat kemudian didistribusikan ke beberapa pihak. Yang pertama, ke bagian pengiriman. Satu salinan dikirimkan ke bagian pengiriman sebagai pemberitahuan dan dasar tindakan selanjutnya. Bagian yang kedua adalah bagian gudang. Satu salinan juga dikirimkan ke bagian gudang untuk diketahui dan diproses lebih lanjut mengenai stoknya. Lalu yang ketiga, pada bagian utang, satu salinan juga dikirimkan ke bagian utang untuk diketahui dan diproses lebih lanjut. Lalu, alur di bagian pengiriman. Yang pertama, bagian pengiriman menerima salinan memo debit dari bagian pembelian. Lalu yang kedua, bagian pengiriman menerima barang retur dari bagian gudang. Setelah menerima barang, bagian pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan barang retur tersebut kepada pemasok. Lalu yang ketiga, membuat laporan penerimaan barang sebagai packing slip. Bersamaan dengan pengiriman barang, bagian pengiriman membuat laporan penerimaan barang yang berfungsi sebagai packing slip atau daftar isi paket. Laporan ini akan disertakan bersama barang yang dikembalikan kepada pemasok. Lalu yang keempat, pengiriman laporan penerimaan barang dan memo debit. Laporan penerimaan barang dan salinan memo debit yang diterima dari bagian pembelian dikirimkan bersama barang retur kepada pemasok, dan dokumen-dokumen memo debit dan laporan penerimaan barang juga dikirimkan ke bagian utang. Selanjutnya adalah alur di bagian gudang. Yang pertama, menerima memo debit. Bagian gudang menerima salinan memo debit dari bagian pembelian. Yang kedua, mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Berdasarkan memo debit yang telah diterima, bagian gudang menyiapkan barang yang akan diretur dan mengirimkannya ke bagian pengiriman. Lalu, memo debit diarsipkan. Satu salinan memo debit diarsipkan di bagian gudang sebagai catatan. Selanjutnya adalah alur di bagian jurnal. Yang pertama, menerima LPB atau laporan penerimaan barang dan memo debit dari bagian pembelian. Bagian jurnal menerima laporan penerimaan barang dan salinan memo debit dari bagian pembelian. Yang kedua, mencatat dalam jurnal retur pembelian. Berdasarkan LPB dan memo debit yang telah diterima, petugas di bagian jurnal mencatat transaksi retur pembelian ke dalam jurnal retur pembelian. Jurnal ini akan mencatat pengurangan utang dan pengurangan persediaan. Lalu, salinan LPB dan memo debit diarsipkan di bagian jurnal sebagai bukti pencatatan. Salinan memo debit dikirimkan ke kartu persediaan untuk diproses lebih lanjut terkait pengurangan stok persediaan. Selanjutnya adalah alur di bagian utang. Yang pertama, menerima memo debit. Bagian utang menerima salinan memo debit dari bagian pembelian.
Yang kedua, menerima surat pengantar. Bagian utang juga menerima surat pengantar. Surat ini kemungkinan merupakan dokumen dari pemasok yang menyertai barang yang dikembalikan atau diterima dari bagian pengiriman sebagai tembusan. Lalu yang ketiga, membandingkan kuantitas dalam LPB dengan memo debit. Bagian utang melakukan verifikasi dengan membandingkan kuantitas barang yang tercantum dalam laporan penerimaan barang atau yang diterima sebelumnya dari bagian pembelian dengan kuantitas yang telah tercantum dalam memo debit. Hal ini untuk memastikan kesesuaian jumlah barang yang telah diretur. Arsip LPB dan memo debit, yaitu salinan LPB dan memo debit diarsipkan di bagian utang setelah proses verifikasi. Dan LPB dan memo debit juga dikirim ke pemasok sebagai informasi resmi mengenai retur dan pengurangan utang. Lalu yang terakhir ada alur di bagian kartu persediaan. Alur di kartu persediaan ini ada dua. Untuk bagian 1, yang pertama menerima laporan penerimaan barang dan memo debit dari bagian jurnal. Lalu dia dari kedua arsip tersebut akan menghasilkan arsip bukti kas yang belum dibayar. Untuk bagian yang kedua, menerima LPB dan memo debit dari bagian utang. Bagian kartu persediaan menerima laporan penerimaan barang atau LPB dan salinan memo debit dari bagian utang. Yang kedua, mengisi harga pokok persediaan. Berdasarkan LPB dan memo debit, petugas di bagian kartu persediaan memperbarui catatan kartu persediaan dengan mencantumkan harga pokok barang yang diretur. Ini akan mengurangi nilai persediaan di catatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai voucher payable procedure. Voucher payable procedure adalah langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan untuk memproses pembayaran utang kepada pemasok. Voucher payable procedure ini berbeda dengan account payable procedure, di mana account payable procedure merupakan keseluruhan pengelolaan utang, sedangkan voucher payable procedure itu lebih spesifik ke proses pembayaran utang. Ada pula dokumen-dokumen yang diperlukan dalam voucher payable procedure. Yang pertama, bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai surat perintah bagi bagian kasa untuk mengeluarkan kas sejumlah dengan yang tertera di dalamnya. Dan yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan dari pembayaran yang dilakukan. Dan yang ketiga, sebagai media dasar untuk pencatatan utang dan persediaan maupun distribusi lainnya. Dokumen yang kedua adalah cek. Cek merupakan surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek tersebut. Ada pula catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure. Yang pertama itu register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar merupakan daftar pencatatan yang berisikan semua transaksi pengeluaran kas yang sudah dibuatkan bukti kas keluarnya. Dan yang terakhir adalah register cek. Register cek merupakan daftar pencatatan yang berisikan semua cek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk melakukan suatu pembayaran. Berikut adalah contoh dari tabel register cek. Yang pertama, pada kolom tanggal diisikan tanggal dari terjadinya transaksi guna memudahkan dalam pelacakan apabila suatu waktu transaksi tersebut diperlukan. Yang kedua, kolom dibayarkan kepada. Kolom ini diisikan pihak yang menerima pembayaran atau disebut sebagai pemasok. Pada kolom bank diisi tempat diterbitkannya maupun tempat ditariknya dari cek tersebut. Pada nomor cek diisi dengan nomor yang berada di dalam cek untuk identifikasi cek yang digunakan. Nomor BKK atau nomor bukti kas keluar diisi nomor bukti kas keluar yang diterbitkan bersamaan dengan pembayaran cek tersebut. Dan yang terakhir adalah kolom jumlah. Kolom ini berisikan nominal yang dikeluarkan melalui cek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang voucher payable procedure.
di mana voucher payable procedure ini dibagi menjadi dua, yaitu one time voucher procedure dan juga build up voucher procedure. Untuk one time voucher procedure ini, dalam prosedurnya untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan ke dalam satu set voucher yang terdiri dari 3 lembar. Dan untuk one time voucher procedure ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan dasar tunai dan juga dengan dasar waktu. Dengan dasar tunai, dalam prosedur ini faktur yang diterima oleh fungsi akuntan dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Dan pada saat jatuh tempo tersebut, fungsi akuntansi akan membuat kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Dalam prosedur pencatatan utang ini tidak diselenggarakan catatan formal mengenai faktur yang belum dibayar. Kemudian dengan dasar waktu, dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, akan langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar. Dan yang kedua yaitu build up voucher procedure. Dalam build up procedure, satu set voucher itu dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok akan dicatat dalam bukti kas keluar dan kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya dan disimpan sementara dalam arsip menurut abjadnya. Jika diterima lagi faktur dari pemasok yang sama oleh fungsi akuntansi, buku kas keluar tersebut akan diambil dari arsip untuk diisi dengan informasi dari faktur yang baru saja diterima. Kemudian bukti kas keluar tersebut dikembalikan ke dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, dan pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo pembayaran yang lain, bukti kas keluar tersebut akan diambil dari arsip dan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam register buku kas keluar, dan kemudian diserahkan kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek. Selanjutnya yaitu distribusi pembelian. Dalam distribusi pembelian ini dilakukan oleh 3 perusahaan, yaitu perusahaan kecil, besar, dan juga manufaktur. Pada perusahaan kecil, pendebitan yang timbul itu dari transaksi pembelian terutama yang bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian pada perusahaan besar, pendebitan yang timbul itu dari transaksi pembelian yang bersumber dari register bukti kas keluar atau jurnal pembelian atau dari distribusi faktur yang diterima dari pemasok. Kemudian pada perusahaan manufaktur, klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya itu dibagi menjadi 3, yaitu untuk bahan baku yang terdiri dari jenis bahan baku, prosedur yang menggunakan bahan baku tersebut, dan juga kombinasi di antara keduanya. Dan yang kedua itu untuk suku cadang, yaitu jenis suku cadang, dan yang ketiga untuk bahan yang berasal dari pembelian jasa, yaitu menurut jenis beban, menurut fungsi atau pusat pertanggungjawaban, dan juga kombinasi jenis dan pusat pertanggungjawaban. Saya akan membahas distribusi pembelian. Dari flowchart tersebut, kita bisa menuliskan alurnya seperti yang pertama, faktur dari pemasok. Dokumen tagihan yang diterima dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar sebagai dasar pengakuan utang. Selanjutnya, yang kedua, arsip bukti kas keluar. Bukti yang belum dibayar diarsipkan sebagai catatan utang berdasarkan waktu jatuh tempo. Selanjutnya yang ketiga, pembayaran. Nah, ini adalah saat jatuh tempo, bukti kas keluar diambil dari arsip dan dikirim ke bagian kas untuk proses pembayaran. Selanjutnya yang keempat, register. Bukti kas keluar digunakan untuk memantau dan mengontrol seluruh transaksi kas keluar. Prosedur ini memastikan utang dikelola secara terstruktur, transparan, dan tepat waktu, mendukung efisiensi akuntansi dan keuangan. Selanjutnya ada metode distribusi pengendalian. Yang pertama adalah metode jurnal berkolom atau spreadsheet. Distribusi debit transaksi pembelian bisa dilakukan melalui yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu faktur dicatat saat pembayaran cash basis. Untuk akrual basis, rekap biaya dilakukan di akhir bulan dan dibalik pada awal bulan berikutnya. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Faktur dicatat saat disetujui untuk dibayar menggunakan akrual basis. Yang kedua adalah metode akun berkolom. Distribusi pendebitan dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan akun berkolom. Sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolom adalah register bukti kas keluar. Prosedur distribusi dengan akun berkolom.
Yang ketiga adalah metode akun tunggal, unit account method. Prosedur pendebitan transaksi pembelian dengan akun tanggal meliputi A. Mengurutkan faktur berdasarkan klasifikasi, misalnya departemen. Yang ke B adalah membuat prelist type out dari faktur. Yang ke C adalah memposting faktur ke akun terkait dan mencatatnya di akun kontrol. Yang D adalah mencocokkan dengan prelist tab dan membuat laporan. Lalu yang keempat adalah metode tiket tunggal, unit ticket method. Berdasarkan bukti kas keluar yang berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang ada. Tiket ini direkap, hasilnya digunakan untuk posting ke akun kontrol dalam buku besar, dan kemudian diarsipkan berdasarkan nomor akun klasifikasi. Pada akhir bulan, rekap tiket tunggal ini disusun dalam summary strip yang berfungsi sebagai laporan. Yang kelima adalah metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan transaksi pembelian menggunakan komputer dengan memberikan kode pada setiap transaksi berdasarkan jenis beban, pusat pertanggungjawaban, dan produk. Kode ini digunakan untuk mengupdate arsip transaksi dan menghasilkan laporan beban yang bisa dikelompokkan berdasarkan kategori tersebut. Komputer dapat mengurutnya laporan sesuai kombinasi yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan berkata, kami memohon maaf. Selebihnya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.